I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dulina Fitrianingsi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0502265523. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka, yang berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah halaman tracking delivery order dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian untuk struktur proyeknya ada index, stock, tracking, kemudian CSS, JS, stock apps, dan tracking app. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya. Nah, di sini untuk strukturnya index HTML, stock HTML, tracking HTML, CSS. Nah, ini untuk data bahan ajar ini sudah tersedia di e-learning ya. Langsung saja untuk index HTML. Di sini terdapat judul aplikasi ini. Kemudian untuk menu kontainernya ada menu cart, stok bahan ajar, dan tracking delivery order. Langsung saja kita buka. Nah, di sini sudah muncul menu utama yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Kemudian kita akan masuk ke menu yang pertama yaitu halaman stok bahan ajar. Untuk menampilkan seperti ini, saya sudah membuat skripnya. Nah, dalam stok HTML ini terdapat beberapa fungsi untuk menampilkan tampilan seperti ini ya. Untuk menampilkan stok bahan ajar, kemudian untuk membuat filter, dependent option, filter warning, sort, nah semuanya sudah lengkap ada di sini. Untuk memanggil data dummy, data bahan ajar, dan data stock app untuk memanggil logika view. Untuk selanjutnya kita akan menjalankan perintah-perintah yang ada di soal ya. Yang pertama adalah halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, di sini silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Nah, di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ di sini, lokasi rak, quantity, safety, harga, status, dan catatan. Untuk selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini saya sudah membuatnya berupa tombol min dan plus. Nah, di sini min untuk mengurangi quantity, plus untuk menambah quantity-nya. Kemudian selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Nah, di sini ya, UT daerah, kemudian dan kategori mata kuliah. Jika saya klik buat kategori mata kuliah, nah situ. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity kurang dari jumlah safety stock, dan jumlah stok. Di sini saya sudah membuat filter untuk menampilkan stok warning. Jadi yang stok menipis atau di bawah safety itulah yang akan
muncul. Kemudian yang selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini judul, stok, dan harga. Kemudian fitur filter dapat di set ulang atau reset. Nah, di sini sudah ada tombol resetnya. Kemudian menerapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu kembali. Kemudian implementasi dependent option seperti misalnya ketika memiliki filter stok berdasarkan daerah baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Nah, ini tadi ya. Nah, baru dia muncul MK wajib misalnya. Nah, selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Misalnya memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks warna hijau bila stok lebih dari sama dengan safety stock. Kemudian status menipis dan kosong. Jika quantity di bawah 20, maka di sini statusnya akan berubah menjadi menipis. Nah, kita coba. Nah, dia akan menipis. Kemudian jika kuantitinya kita buat 0, maka statusnya juga berubah menjadi kosong. Kemudian yang terakhir, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini sudah ada untuk penambahan stok bahan ajar. Di sini kita inputkan saja kodenya, kode mata kuliah, kemudian judul modulnya. Nah, misalnya ini saya akan menambahkan nah, ini sebelumnya kan tidak ada di sini. Nah, kita jika tambah data maka akan bertambah. Nah, berhasil bahan ajar berhasil ditambah. Nah, di sini sudah masuk MC 4309 dengan judul pemrograman web beserta harga dan stok status sudah tertera. Nah, saya kira cukup untuk nomor 1. Kemudian yang kedua adalah untuk menu tracking delivery order. Di sini dibuat pada tracking HTML ya. Di sini menampilkan tracking delivery order, cek ke tracking, memasukkan nomor DO sampai untuk menambahkan delivery order juga nanti. Langsung saja. Untuk selanjutnya, halaman ini menampilkan data untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 kemarin. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order. Nah, di sini yang pertama ini halaman ini, nah ini untuk masukkan cek tracking delivery order nanti ya. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order dengan ketentuan sebagai berikut ini. Nah, di sini tambah delivery order. Nah, langsung saja kita bisa langsung menambahkan untuk yang pertama yaitu sesuai dengan data bahan ajar DO 2025-0001. NIM-nya 123456789, nama mahasiswa Rina Wulandari. Nah, kemudian kita bisa simpan delivery order. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian sini sudah muncul data tracking delivery order pertama Rina Wulandari dengan keterangan lengkap ya. Nah, kemudian kita bisa cek tracking delivery ordernya di sini dengan memasukkan kode milik Rina Wulandari. Cek tracking. Nah, di sini muncul keterangannya, status dalam perjalanan. Selanjutnya, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order. Nih ya yang dimaksud. Berikut adalah data field yang perlu diisi, yaitu nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Misalnya DO 2025
00001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Nah, di sini juga sudah sesuai ya. Tadi kita sudah memasukkan data pertama yaitu Rina Wulandari dengan nomor DO belakangnya 0001, kemudian otomatis di data selanjutnya yang akan kita tambahkan DO 2025-0002. Begitupun seterusnya sampai 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik, saya kira cukup itu saja yang dapat saya kerjakan untuk tugas 2 kali ini. Kemudian terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun pengerjaan tugas saya, silakan mohon dikoreksi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.